Kawan-kawan, mari kita bicara sekarang tentang eksistensialisme. Jadi ini gejala filsafat yang muncul dari kemodernan. Jadi dulunya para filosof itu sering mencari makna gitu ya dari kehidupan ini kan. Misalkan mencari makna dari segi agama, dari keadilan sosial, dari hakikat cinta gitu. Jadi mencari esensi intinya ya, yang dulunya. Bahkan sebelum lahir pun manusia itu seolah sudah ada esensinya gitu. Di antaranya ya tujuannya. Ada fungsinya gitu, manusia itu di dunia ini untuk apa, misalkan untuk beribadat kepada Tuhan seperti itu kan. Jadi esensinya manusia diantaranya oleh para filosof itu bahwa manusia itu harus menjadi manusia yang baik gitu. Jadi dalam hidupnya harus mencari fungsi yang kebaikan itu gitu. Jadi tujuannya gitu, dan itu dulu ya diatur oleh para pendeta, para biarawan dan sebagainya dari kitab suci gitu ya, ini pegangannya. Maka kemudian lahirnya lah apa yang disebut dengan esensialisme gitu. Nah, tapi bagi kaum tertentu ya seperti kaum nihilis seperti Nietzsche, atau justru kaum masih bertuhan juga ya seperti Kierkegaard, itu esensi apa itu sebetulnya belakangan, yang penting eksistensi dulu kan. Ngapain ada esensi kalau tidak eksis gitu. Jadi maksudnya kelahiran seseorang itu muncul lebih dulu. Jadi sebelum mencari esensi harus ada eksistensi dulu gitu. Sehingga mencari esensinya itu dengan cara free will gitu, dengan cara ya kehendak dia untuk mencari kebenaran atau kesesatan atau apa kan gitu. Jadi sebelum esensi ada eksistensi. Nah, yang by chance kebanyakannya kan tiba-tiba ya jadi kok anak siapa, ini siapa, kan nggak ada tujuannya kan. Nah, sehingga muncul dari grupnya eksistensialisme ini adalah apa yang dinamakan absurditas ya. Sesuatu itu absurd, ya nggak jelas ini siapa, apa maknanya kan gitu manusia hidup, apa maknanya katak hidup dan sebagainya, batu diam dan sebagainya. Nah, maka dengan absurditas itu ya ini kemudian dimunculkan oleh Sartre ya, itu bahwa semua itu tidak ada reasoningnya sebetulnya kan. Kita mencari jawaban yang sebetulnya tidak ada maknanya. Kemungkinannya bisa begitu, kemungkinan tidak ada maknanya, tidak ada maksudnya kan, gitu. Tidak ada keadilan alamiah dan sebagainya kan gitu. Tidak ada rules gitu, aturan, order, tatanan itu sebetulnya kan. Kita itu segala hal itu by chance gitu kan. Bahkan manusia itu kan seolah-olah dikutuk oleh kebebasannya kan gitu. Jadi manusia itu lengkap, sempurna dengan akal, hati dan sebagainya, tapi dia akan kebingungan ya karena dia akan sendirian mencari tadi yang seperti esensi-esensi itu gitu. Jadi sebetulnya kebebasan itu bisa membuat manusia bingung kan, gitu. Jadi ini gejala eksistensi ini kemudian muncul pada terutama setelah Perang Dunia Kedua gitu. Jadi ternyata mempercayai sesuatu itu bisa menyesatkan. Seperti hanya mempercayai Nazi kan, gitu. Kok bisa menyesatkan, manusia bisa berperang habis-habisan dan sebagainya kan. Jadi gimana caranya mencari moralitas kemudian kan? Kalau ya moralitas yang ada itu ketika dipercayai kemudian bisa menyesatkan kan gitu.
Apakah dari orang tua, dari gereja, ya dari agama gitu maksudnya, dari pemerintah. Ya inti-intinya kalau menurut kaum eksistensialis, mereka semua itu seperti kita. People like us gitu kata orang baratnya kan. Kalau menurut umat Islam ya misalkan Abu Hanifah itu menyebut hum rijal wa nahnu rijal kan gitu. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki gitu. Jadi dalam hal ini semua bisa berpikiran sendiri gitu. Jadi mengalami hal yang disebut dengan autentisitas gitu. Jadi kita itu otentik kan. Memutuskan segala sesuatu itu terserah kita gitu. Walaupun ada moralitas, tapi kemudian kita harus memilih di antara moralitas itu mana yang akan kita pilih, kita laksanakan kan. Jadi manusia itu selalu dihadapkan pada dilema-dilema kan. Dan kita itu ketika memilih itu menjadi otentik. Inilah inti dari kaum eksistensialisme. Jadi makanya bersifat individualistik ya, bersifat dikembalikan pada orang per orang itu mulanya kan. Tapi ketika larger gitu semakin luas pergaulan antar manusia, jadi ada semacam eksistensialisme komunitas, kemudian eksistensialisme dalam dunia ini gitu. Jadi orang eksis sekarang itu tergantung dari kadang purpose ya, tujuan dari dirinya. Misalkan ada orang yang merasa eksis itu kalau menolong orang lain. Yang dikatakan mungkin namanya altruisme ya kalau dalam psikologi sosial gitu ya. Jadi menolong orang itu menjadi eksis gitu ya. Dia tuh sudah menampilkan dirinya itu sebagai ya semacam hero gitu. Nah itu kan pilihan dia untuk individunya. Dia tidak meributkan masalah dirinya, tapi justru memperjuangkan orang lain. Bisa jadi seperti itu. Ada juga yang sebaliknya, yang nggak peduli orang lain, tapi yang penting diri dia kan. Nah dalam filsafat yang kesini kan seperti ada social justice ya, a theory of justice-nya Rawls. Yang penting kan justice as fairness gitu. Dia ngambil dari Kant, misalkan Anda menginginkan orang lain berbuat seperti itu kepada Anda, jadi Anda pun harus wajib gitu ya, mempunyai kewajiban imperatif ya kepada orang lain berbuat hal yang sama gitu. Kalau Anda ingin dihormati, maka menghormati orang lain ya, seperti itu. Jadinya ya eksistensialisme itu kalau dibawa ke lebih luas lagi, akhirnya bisa memunculkan pada fairness gitu ya. Aturan-aturan atau moralitas yang bisa diterima oleh orang lain gitu. Ketika kita juga menerima hal yang sama gitu. Atau mempunyai keinginan yang sama, orang lain begitu kepada kita, kita pun harus begitu kepada orang lain. Terima kasih.